Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 29. Sebuah kecupan. Timbul ide cemerlang di pemikiran Maya, dia langsung berbisik di telinga Reni dan Cantika untuk mengikuti Siska. Guys, ada yang mau Akika obrolin ama lu pada? Kita ikut Tante Siska dulu yuk, kata Maya melirik ke arah Nur tengah mengobrol dengan Oma Ayu. Amanda ikut penasaran dengan obrolan Maya, Reni dan Cantika ikut gabung dengan mereka. Lagi pada ngomong apaan sih? Tanya Amanda penasaran. Set kalau mau tahu yuk capcus, kata Maya langsung mengajak Amanda. Tante, Akika bantu cariin ya, kata Maya. Nggak usah Mei, Tante. Siska menatap Reni yang mengode dirinya untuk mengikuti kemauan Maya. Maksud Tante bagus juga kalau banyak orang yang ikut nyari, kata Siska. Kalau begitu Nur juga ikut bantu cariin ya Momi, kata Nur yang hendak bangkit dari tempat duduknya. Jangan. Maya, Cantika, Reni dan Siska kompak berbicara sehingga Nur kembali duduk di tempatnya tadi. Amanda sedikit terkejut mendengar suara mereka yang kompak menghentikan Nur. Nggak usah ngegas juga kali Mei, kata Nur terkejut saat mereka semua menghentikan Nur mengikuti mereka. Maksud Akika, lu di sini aja nemenin Oma. Oma kan masih kangen ama lu, kata Maya beralasan. Iya sayang, yang bantuin Momi juga banyak kok, kata Siska segera melangkahkan kakinya ke ruang kerja Bima. Diikuti Reni, Cantika, Amanda dan Maya. Apa harus sebanyak itu hanya untuk mencari secari kertas? Mencurigakan, kata Nur pada diri sendiri. Oma Ayu hanya tersenyum melihat Nur menatap curiga pada mereka. Rido, Tuan Handoko dan Sutomo tampak serius berbicara sambil memainkan catur. Di ruang kerja Bima, Siska, Maya, Cantika, Reni dan Amanda sedang duduk di sofa ruangan itu. Mei, katanya lu ada yang mau diobrolin, tanya Cantika penasaran. Iya Kak Maya, jangan bikin Reni tambah kepo nih, kata Reni tidak sabaran. Iya bentaran napasi, gini sebenarnya tuh Akika pengen Nur nyadar ama perasaannya. Dengan terus mendekatnya mereka gitu, kata Maya. Jadi sebenarnya Kak Nur juga punya perasaan yang sama dengan Kak Bima, tanya Reni. Akika sih kurang yakin, tapi dari gelagat tuh pere sastra kayaknya sih ada gitu, kata Maya. Terus, rencananya mau gimana Mei? Tanya Cantika. Maya diam memikirkan sesuatu begitu lama. Begitu juga Cantika, Amanda, Reni dan Siska, mereka berpikir bagaimana cara mendekatkan Nur dengan Bima. Gimana kalau candlelight dinner romantis? Ide Amanda. Boleh juga tuh, tapi gimana buat mereka bisa pergi ke acara makan malamnya? Nur kan orangnya curigaan, kata Cantika. Kak Bima juga sibuk akhir-akhir ini, gimana kita mau bikin mereka bersama, tanya Reni. Bentar Momi akan coba tanya Herdi, apa besok ada meeting atau acara, kata Siska yang akan menelepon Herdi. Kata Herdi, besok nggak ada meeting dan hanya ada undangan dinner dari Tuan Sakamoto, klien dari Jepang, kata Cantika membaca pesan Wa dari Herdi. Reni, Siska dan Amanda tertegun saat Cantika tahu dengan jadwal Herdi. Senyum dan kerlingan nakal dari Maya membuat Reni mengerti kalau ada sesuatu antara Cantika dan Herdi. Mom, sepertinya akan ada yang menyusul Kak Rido dan Kak Bima, kata Reni sambil tersenyum. Cantika tersadar dan mengerti dengan apa yang dikatakan Reni. Ini, itu, Cantika gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Udah lu jujur aja Tika, kalau lu juga udah kecantol ama aslinya my idola, kata Maya. Siska langsung tersenyum senang saat mengetahui jika Herdi juga sudah memiliki tambatan hati. Cie. Sebentar lagi bakalan nambah dong menantu Momi,
rayu Reni membuat pipi Cantika merona merah. Udah dong Reni, aku jadi malu nih, kata Cantika. Udah Reni jangan gangguin calon menantu Momi, kata Siska tersenyum senang. Cantika semakin malu saat Siska ikut-ikutan merayunya. Kayaknya kita udah dapat alasan buat mereka bisa bersama, kata Maya. Benar Momi, undangan Tuan Sakamoto alasan yang bisa buat mereka bertemu, kata Amanda. Jadi besok kita akan mengatur candlelight dinner buat Kak Bima dan Kak Nur. Tapi kita juga perlu armada bantuan buat memuluskan rencana kita ini Mom, kata Reni. Cantika ikut membantu dengan menelepon Herdi untuk meminta pendapat agar rencana mereka berhasil. Oh ya Tan, memo ukuran baju buat my idola mana Tan? Tanya Maya. Ya ampun, Tante hampir lupa. Sebentar ya Maya, Tante cariin dulu. Siska lalu memeriksa setiap kertas yang ada di meja ruang kerja Bima. Tapi tetap saja dia tidak menemukannya. Maya sepertinya kamu harus mengukur ulang Bima, soalnya ukuran bajunya sama sekali nggak ketemu, kata Siska. Ya udah Tan biar entar Akika, Cantika dan Nur mampir ke Arebeon Corp. Tuan Bima masih di kantor Cantika? Tanya Maya. Tadi Herdi bilang masih banyak pekerjaan, mungkin mereka akan lembur malam ini, kata Cantika. Kalau gitu kita permisi dulu ya Tan, sekalian kami akan ke Arebeon Corp. Dulu buat ngukur bajunya Tuan Bima, pamit Cantika. Siska dan yang lainnya keluar dari ruang kerja Bima menuju ke ruang keluarga. Oma Ayu dan Maira tampak begitu senang saat berbicara dengan Nur di taman belakang sambil menikmati teh sore. Ma, sapa Siska menghampiri Nur dan Oma Ayu. Oma kami pamit dulu, karena hari sudah begitu sore. Ada beberapa pekerjaan yang harus kami selesaikan hari ini, pamit Cantika. Baiklah, terima kasih ya kalian sudah mau datang ke mansion kami, kata Oma Ayu. Sama-sama Oma, kami juga berterima kasih karena sudah menjamu kami dengan makanan siang di sini, kata Cantika. Oma, Nur pamit dulu ya. Nur tersenyum manis pada Oma Ayu lalu mendekapnya. Setelah melepaskan dekapannya Nur menghampiri Siska untuk pamit. Baiklah Momi, Reni, Nona Amanda dan Nyonya Maira, Nur pamit dulu, kata Nur. Siska langsung mendekap Nur. Iya sayang, kamu hati-hati ya, kata Siska melepaskan dekapannya. Setelah berpamitan mereka bertiga menuju mobil Cantika yang terparkir di halaman mansion Arsenal. Kita ke Arebeon Corp dulu ya Chin, kata Maya yang duduk di belakang kemudi. Oke, kata Cantika yang duduk di samping kemudi. Loh kok kita ke Arebeon dulu Mbak? Kata Nur sambil melihat beberapa file konsep pernikahan Rido dan Amanda. Akika mau ngukur my idola dulu. Catatan ukuran Tuan Bima tadi nggak ketemu, kata Maya. Oh, Nur beroria. Bentar aku cek dulu di email aku, kata Nur membuka laptopnya. Jari-jarinya yang lentik menarik cantik di atas tombol laptopnya. Udah Danu, baru aja masuk emailnya. Entar aku koordinasikan sama Mbak Cantika. Oke, Waalaikumsalam. Nur mengakhiri sambungan teleponnya. Cantika melihat ke arah Nur. Ada apa Nur? Tanya Cantika. Itu Mbak, tadi Danu ngasih tahu jika ada klien yang ingin memakai jasa kita. Email dari klien itu baru masuk, sekarang klien itu nunggu kita di Pearl Stars, jelas Nur. Terus yang nemenin Akika ke Arebeon siapa? Tanya Maya. Kamu sama Nur ke Arebeon, entar kalian balik pakai taksi online aja. Nggak apa-apa kan? Tanya Cantika. Loh kok Nur harus ikut juga? Maya sendiri kan juga bisa, kata Nur mulai gugup. Masak tega ye biarin anak perawan pergi sendirian. Entar ada yang nyulik Akika gimana? Kata Maya. Perusahaan dengan keamanan terbaik senegara in mana ada bisa penculik masuk Mei,
terus ngapain juga tuh penculik mau nyulik kamu? Canda Nur. Gini Akika Miss Universe. Kecantikan Akika nggak ada yang bisa nandingi, kata Maya bangga. Ya gue percaya. Kata Nur kembali sibuk dengan kertas-kertas di tangannya. Ye percayakan. Kata Maya. Ya aku percaya kalau kamu Miss Halu, kata Cantika sambil tertawa begitu juga Nur. Cahara banget si teman-teman Akika, mentang-mentang lagi kasmaran Akika dianiaya. Sedih pake banget deh Akika, kata Maya drama. Jangan sedih Mei, entar make up lu yang cetar jadi rusak, kata Nur mengingatkan Maya. Mobil mereka berhenti sesaat karena lampu merah, segera Maya mengambil kaca di dalam tas lalu memeriksa make up-nya. Untung masih bagus, kata Maya. Cantika dan Nur hanya tersenyum melihat tingkah Maya. Setelah lampu menjadi hijau, Maya tancap gas menuju Arebeon Corp yang tidak berapa jauh lagi. Mobil Cantika memasuki pelataran Arebeon Corp. Nur dan Maya turun dari mobil, Cantika lalu pindah ke kursi kemudi. Nur entar kamu langsung balik aja apartemen, nggak usah balik ke kantor. Kamu bawa kunci kan? Tanya Cantika. Iya mbak aku bawa, mbak akan makan di apartemen atau di luar? Tanya Nur. Kayaknya mbak makan di luar Rin, bareng klien entar, kata Cantika. Mbak yakin? Nggak mau Nur temenin? Tanya Nur ragu-ragu menemani Maya masuk ke perusahaan Arebeon Corp. Yakin Nur, kamu temenin Maya aja sana, kata Cantika. Ya udah capcus sana entar tuh klien kelamaan nunggunya, kata Maya. Duluan ya, kata Cantika. Maya dan Nur memasuki perusahaan Arebeon Corp, mereka melewati serangkaian pemeriksaan. Mereka berdua lalu menghampiri resepsionis, semua karyawan takjub melihat Nur dan Maya. Cowoknya tampan banget, mereka pasangan kali ya. Ceweknya juga imut. Cowoknya maco banget, pengen deh didekap ama tuh cowok. Berbagai komentar keluar dari karyawan tentang Nur dan Maya. Para karyawan perempuan terpesona dengan Maya. Selamat sore mbak-mbak. Akika mau nanya, Tuan Bima ada nggak? Tanya Maya. Para karyawan perempuan tertegun dengan tingkah Maya yang berbeda dengan bayangan mereka. Ada yang galau, ada yang tertawa saat melihat Maya. Sebentar mas, resepsionis itu terkejut menatap Maya. Mas lagi udah dandan cantik gini masih aja ada yang manggil mas. Akika ini bukan mas, ye berdua mesti panggil Akika kakak, kata Maya kesal. Maaf mas kak. Kakak dan mbak ini apakah sudah membuat janji sebelumnya? Tanya resepsionis. Akika dari Pearl Stars datang ke sini disuruh Nyonya Siska untuk ngukur bajunya Tuan Bima. Ini perintahnya langsung dari Nyonya Siska, kata Maya. Maaf kalau begitu langsung ke lantai teratas kak, lift karyawan ada di sebelah sana, kata resepsionis sambil menunjukkan lift. Terima kasih ya mbak, kata Nur dengan senyum ramah. Kedua resepsionis itu terpana melihat Nur yang tidak hanya cantik juga ramah. Nur dan Maya melangkah menuju lift karyawan yang ditunjuk oleh resepsionis. Lift sedikit penuh oleh karyawan yang akan lembur, Nur berdiri di sebelah Maya tampak begitu anggun dan elegan. Para karyawan di dalam lift menatap Nur penuh kagum. Bima tampak begitu sibuk di ruangannya bersama Herdi, ada banyak dokumen yang harus ditandatanganinya dan dibacanya. Dret. Bima sayang, Maya sedang perjalanan menuju kantormu. Dia akan mengukurmu untuk seragam pernikahan Rido. Notifikasi pesan masuk ke ponsel milik Bima, dengan sebelah tangannya dia memeriksa pesan dari Siska. Herdi, tolong kamu cari tahu apakah Maya dari Pearl Stars sudah datang atau belum. Perintah Bima. Baik Tuan Muda, Herdi melangkahkan kakinya menuju pintu ruangan Bima, menyuruh sekretaris Bima untuk menghubungi resepsionis di bawah.
Setelah mendapat informasi, Herdi kembali masuk ke dalam ruangan Bima. Tuan muda, menurut informasi Maya dan seorang nona cantik sudah menuju ke ruangan Anda, kata Herdi kembali membantu Bima menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah, kamu siapkan catatan ukuran milikku dan berikan pada Maya, kata Bima yang melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Pikirannya terlalu fokus pada pekerjaan. Sementara itu dalam lift Nur sedikit gelisah, jantungnya sedari tadi merespon dengan debaran jantung yang kencang. Kenapa mesti gue nemenin Maya? Belum jantung yang berdebar-debar keingat ama kecupan tadi, sekarang malah harus ketemu ama dia. Nggak siap nih jantung, gumam Nur dalam hati. Maya melihat ke sampingnya, wajah Nur kembali bersemu merah. Ye kenapa sih say? Kayak nggak ikhlas gitu nemenin Akika, kata Maya melihat Nur bertingkah aneh. Mei, lu aja sendiri ke ruangan Tuan Bima ya. Gue nunggu di lobi aja oke, kata Nur belum siap lahir batin bertemu lagi dengan Bima. Udah capcus deh, nggak usah banyak alasan, kata Maya yang langsung menyeret Nur. Ting! Pintu lift terbuka, Maya dan Nur keluar dari lift berjalan menuju ruangan Bima. Sekretaris Bima menata ke arah Maya dan Nur. Permisi Chin, kita dari Pearl Stars ingin bertemu dengan Maya Idol Bima, kata Maya. Oh ya Kak Maya ya, silahkan masuk, kata sekretaris Bima yang sudah tahu kedatangan Maya dan Nur dari Herdi. Makasih ya Chin, kata Maya. Maya mengetuk pintu ruangan Bima, tok, tok, tok. Masuk, terdengar perintah dari dalam ruang kerja Bima. Maya membuka pintu ruangan Bima. Hola Maya Idol, kita ketemu lagi, sapa Maya centil. Bima menegakkan kepalanya menatap ke arah Maya dan Nur, langit yang sedari tadi gelap karena badai pekerjaan dan tekanan mendadak sirna dengan kehadiran Nur. Terbitlah sebuah senyuman menambah ketampanan Bima yang membuat Nur sedikit terpesona. Maya masuk ke ruangan Bima tapi langkahnya terhenti karena Nur masih senantiasa berdiri di depan pintu. Nur, ayo capcus, kata Maya langsung memegang tangan Nur. Bima kala itu sedang memegang pensil langsung mematahkannya saat melihat Maya menggandeng tangan Nur. Langit yang terlihat cerah mendadak kembali gelap saat Maya masuk beriringan dengan Nur. Pandangan menusuk dan dingin dapat dirasakan oleh Herdi yang berdiri tidak jauh dari Bima. Maya cepat lepaskan tangan Anda jika tidak ingin melihat Raja Iblis mengamuk, kata Herdi terus melihat Maya menggandeng tangan Nur. Maaf ya Maya Idol, Akika ganggu. Atas perintah dari Nyonya Siska, Akika mau mengukur Maya Idol sekarang, kata Maya langsung mengeluarkan meteran lalu meminta Nur untuk mencatatnya. Bima masih menatap tajam Maya yang tidak tahu apa-apa. Aduh Maya Idol, jangan liatin Akika terus dong. Akika kan jadi maluku, kata Maya tersipu-sipu. Herdi hanya tersenyum melihat tingkah Maya yang tidak ada takutnya. Bima lalu berdiri dari kursi kebesarannya berjalan melangkah ke depan meja miliknya. Dia menyandarkan tubuhnya dengan duduk sedikit di meja kerjanya. Dia memberi kode pada Herdi untuk jangan memberi catatan ukuran pada Maya. Maya yang akan memulai pekerjaannya langsung terhenti dengan kode tangan yang diberikan Bima. Kenapa Maya Idol? Tanya Maya heran saat Bima menghentikannya. Aku mau dia, kata Bima langsung menunjuk Nur untuk melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan Maya. Maksudnya, tanya Nur bingung. Aku mau kamu yang mengukurnya, kata Bima kembali dengan dingin. Maya dan Herdi tersenyum senang, Maya langsung memberikan meteran ke tangan Nur. Ayo capcus Nur. Ini permintaan Tuan Bima loh, makin cepat dikerjakan makin cepat kita balik, kata Maya. Tapi aku nggak ngerti caranya Mei, kata Nur. Lu kan sering lihat Akika cara ngukur gimana. Udah sana cepat kerjain, kata Maya mendorong Nur. Maya mengambil buku catatan di tangan Nur yang tampak ragu-ragu.
Udah sana cepetan deh, kata Maya lagi. Mau tidak mau Nur melakukannya dimulai mengukur tangan Bima. Diam-diam Herdi menyerahkan catatan ukuran pada Maya tanpa sepengetahuan Nur. Dia lalu mengode Maya untuk jangan memberi tahu Nur. Nur menyebutkan angka pada Maya, dia berpura-pura mencatat di buku catatan miliknya. Bima menatap Herdi dan Maya, dia mengode untuk meninggalkan mereka berdua tentunya itu tanpa sepengetahuan Nur. Mereka berdua perlahan-lahan keluar dari ruangan Bima dengan tersenyum senang. Setelah mengukur tangan, kini Nur akan mengukur pinggang sempat ragu saat melihat tangan Bima dalam saku celana menghalanginya. Bima tahu lalu mengeluarkan tangannya dan memposisikan tangannya di atas meja, memberi ruang untuk Nur mengerjakan tugasnya. Nur melingkarkan tangannya ke pinggang Bima dengan meteran di tangannya. Bima tersenyum nakal, dia lalu melingkarkan tangannya memeluk pinggang Nur yang ramping menarik Nur hingga dia berdiri sangat dekat. Nur terkejut menjatuhkan meteran di tangannya, kedua tangannya berada di dada bidang Bima. Terasa oleh Nur dada Bima begitu kekar. Pasti sangat nyaman jika bersandar di sini kata Nur terpana dengan cepat dia menggelengkan kepalanya untuk sadar. Astagfirullah Nur, sadar kamu jangan terlena. Ayo Nur kamu pasti bisa mengatasi rayuan ini, kata Nur menguatkan tekadnya lagi. Tuan Bima, apa yang Anda lakukan? Maya dan Tuan Herdi memperhatikan kita, kata Nur sedikit mendorong menjauhi Bima. Tangan Bima yang melingkar di pinggang Nur menarik dan mendekatkan kembali hingga kini tidak ada lagi jarak di antara mereka. Nur merasakan debaran jantungnya semakin kencang. Siapa yang akan memperhatikan kita? Tanya Bima menatap manik Nur, mendengar perkataan Bima dia memalingkan wajahnya melihat ke arah Maya dan Herdi. Nur semakin gugup saat mengetahui jika kedua makhluk itu sudah menghilang meninggalkan dia dan Bima sendiri di ruangan itu. Bima tersenyum melihat Nur gugup. Kemana Maya dan Tuan Herdi? Tanya Nur. Apakah mereka harus berada di sini, saat kita seperti ini? Tanya Bima membuat Nur semakin gugup. Mata Nur menatap mata elang Bima yang membuatnya terpana. Baru hanya beberapa jam saja aku tidak melihatmu, sudah membuatku merasa rindu. Tahukah kamu saat ini aku sangat cemburu, kata Bima menatap Nur lama. Tangannya melingkar erat di pinggang Nur. Anda cemburu? Tanya Nur yang diangguki oleh Bima. Aku cemburu pada siapapun yang bisa menemuimu, kata Bima. Pipi Nur langsung memerah mendengar ucapan Bima. Tangan kanan Bima membelai wajah Nur. Aku ingin sekali menyembunyikanmu dari siapapun, aku tidak ingin siapapun melihat wajahmu yang tersipu malu. Pipimu yang merona indah seperti ini, kata Bima, dia mendekatkan wajahnya lalu mengecup pipi Nur. Blus. Pipi Nur semakin memerah hingga ke telinganya, dia semakin gugup. Tuan Bima, ku mohon, ucapan Nur terhenti tatkala bibirnya dikecup lembut oleh Bima. Lagi dan lagi jantung Nur berdetak hebat. Bisa mati gue kalau jantung gue berdetak kayak gini. Nur jangan jatuh dengan pesonanya pikiran Nur memberi semangat dan menguatkan tekadnya. Kenapa Tuan? Ucapan Nur kembali terhenti saat bibir Bima dan bibir miliknya bertemu. Bukan hanya sekedar kecupan, Bima memperdalam kecupan itu, dan ini kesempatan yang berikutnya ketika mereka berada di mansion Arsenal. Mata Nur yang semula membuka lebar perlahan menutup begitu pun Bima. Mereka terbuai dengan kelembutan kecupan yang membuat Bima merasa semangat untuk terus melakukan lagi dan lagi. Perlahan Bima melepaskan kecupan manis mereka, kedua kening mereka menempel satu sama lain. Mata Nur masih terpejam dengan nafas yang tersengal-sengal. Bernafaslah dengan perlahan, kata Bima, matanya menatap wajah cantik gadis pujaannya. Mata Nur perlahan membuka, menatap wajah tampan Bima. Dalam pikirannya timbul pertanyaan mengapa Bima mengecupnya lagi,
dia seakan tahu dengan apa yang dipikirkan Nur langsung menjawab. Aku sudah mengatakan padamu, untuk tidak memanggilku Tuan. Hal ini sudah kuingatkan berkali-kali padamu dan aku memberi hukuman untukmu agar kamu selalu ingat tempatmu ada di sini bukan pelayanku, kata Bima. Tangan kanan Bima menggenggam tangan kiri Nur mengarahkan tangannya tepat ke hati yang sudah tertulis nama Nur di sana. Ucapan Bima memberikan jawaban atas pertanyaan dalam pikirannya, kaki Nur mendadak lemas. Bima dengan sigap menahan Nur dengan mendekapnya erat membelai lembut pipi Nur dengan sebelah tangannya. Di saat bersamaan Vanrius dan Bastian datang mengunjungi Bima ke perusahaan Arebeon, untuk mengajaknya minum-minum di kafe tongkrongan mereka. Bersambung.